Halo, selamat siang. Pertama-tama selamat siang Pak. Pertama-tama kenalkan, nama saya Rosalin Victoria Mustaqim. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Ingin bertanya, apakah Pak boleh memperkenalkan Pak punya nama siapa? Iya, Pak punya nama Pak Tiang. Eh, Pak Tiang, di sini alasan saya datang di sini mau menyampaikan materi tentang stres kerja. Dan menurut Pak Tiang sendiri ini stres kerja itu apa? Iya, baik. Nah, terima kasih Pak Tiang atas penjelasan singkat menurut pemahaman Pak Tiang tentang stres kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu stres kerja. Nah, stres kerja ini merupakan suatu respons saat seseorang mengalami berbagai tuntutan, ancaman, atau tekanan yang dapat merubah perilaku dan kondisi berpikir seseorang. Nah, stres ini dapat menyebabkan perubahan fisik baik secara fisik maupun emosional. Jadi kayak stres ini bisa diakibatkan karena akibat tuntutan dari pekerjaan yang berlebihan yang membuat individu tersebut akhirnya memiliki perubahan pola perilaku yang secara tiba-tiba seperti itu Pak. Tiang tentang pengertian dari stres. Nah, selanjutnya itu stres ini sering dialami oleh pegawai dalam pekerjaan kantoran. Nah, baik stres kerja ini sering dialami oleh setiap pegawai dalam menghadapi pekerjaan dan dapat menyebabkan perubahan tingkah laku pada setiap pegawai yang mengalaminya. Nah, kondisi ini tidak selalu memberikan dampak buruk terhadap pegawai dan umumnya stres ini dapat dihilangkan jika kondisi tersebut dapat dilewati. Seperti itu Pak Tiang. Nah, ada 3 tahap yang dipikirkan ketika menganalisis epidemiologis stres kerja. Yang pertama itu tentang penyebab stres yang dikenal dengan faktor risiko. Tahap yang kedua itu respons stres yang dimana reaksi normal dan alami terhadap tuntutan eksternal atau tekanan internal. Yang tahap ketiga adalah efek dari riwayat hidup yang dapat berupa tekanan seperti medis, psikologis, atau perilaku. Dan kondisi eustress yang dimana itu merupakan stres sehat. Nah, eustress ini akan saya jelaskan nanti dalam bentuk jenis-jenis stres lainnya. Nah, Pak Tiang tahu tidak ada beberapa faktor stres kerja nih. Yang pertama itu ada stresor ekstraorganisasi, stresor kelompok, sama stresor individu. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu stresor ekstraorganisasi itu apa sih? Nah, stresor ekstraorganisasi ini dia mencakup perubahan sosial atau teknologi, keluarga, relokasi kerja, kondisi ekonomi, ras dan kelas, terus perbedaan persepsi serta perbedaan kesempatan bagi pegawai atas penghargaan atau promosi. Nah, itu tentang stresor ekstraorganisasi. Kalau stresor organisasi ini dia mencakup kebijakan dan strategi administratif, struktur organisasi, kondisi kerja, tanggung jawab tanpa otoritas, ketidakmampuan menyuarakan keluhan, serta penghargaan yang tidak memadai. Nah, itu tentang stresor organisasi. Kalau stresor kelompok itu apa? Nah, stresor kelompok ini mencakup kurangnya kohesivitas kelompok seperti pegawai tidak memiliki kebersamaan karena desain kerja, terus karena kurangnya dukungan sosial dari individu itu sendiri. Nah, itu tentang stresor kelompok. Kalau yang terakhir itu stresor individu. Nah, stresor individu ini mencakup disposisi individu seperti kepribadian, persepsi kontrol personal, berdaya yang dipelajari, daya tahan psikologis, serta tingkat konflik intra-individu yang berakar dari frustasi. Nah, itu sih seputaran tentang faktor penyebab stres kerja Pak Tiang. Nah, terus sebenarnya di Pak Tiang menurut Lutfi terdapat 2 stres kerja nih. Yang pertama itu konflik peran sama beban kerja yang berlebihan. Nah, konflik peran ini yang dimana itu terjadi ketika seseorang dituntut untuk mengembang lebih dari satu peran. Maksudnya di sini nih Pak Tiang, ketika saya ambil contoh nih, ketika Pak Tiang bekerja sebagai administrasi dalam
pekerjaan, tapi Pak Tiang juga dituntut nih untuk bekerja sebagai bagian dari teknisi mesin di kantor. Nah, itu bisa menyebabkan stres loh Pak Tiang sebenarnya, karena beban kerja yang berlebihan. Terus Pak Tiang harus mengambil 2 peran lagi. Nah, itu kan bisa bikin capek ya kan Pak Tiang. Terus beban kerja yang berlebihan atau overload nih yang terjadi manakala jumlah pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan beban kerja yang sebenarnya. Maksudnya di sini tuh saya bisa ambil contoh tuh, kayak contohnya Pak Tiang tuh dipaksa atau dituntut untuk bekerja di luar kemampuannya Pak Tiang, bekerja terus menerus hingga sampai malam. Nah, itu kan bisa menyebabkan jadi beban kerja yang berlebihan. Seperti itu tentang beban kerja. Nah, sekarang nih Pak Tiang, yang tadi saya sebutkan awalnya itu kan saya bilang ada jenis-jenis stres kerja nih. Nah, jenis-jenis stres kerja yang pertama tuh Pak Tiang sudah mendengar lebih tepatnya tentang eustress atau good stress. Lalu yang kedua distress, hyperstress sama hypostress. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang eustress atau good stress. Eustress atau good stress ini yaitu stres yang menimbulkan stimulus atau kegairahan. Nah, stres ini dapat meningkatkan kreativitas dan antusiasme. Nah, seperti itu Pak Tiang. Jadi maksudnya ini kayak Pak Tiang tuh walaupun sedang stres dalam bekerja, tapi anehnya tuh Pak Tiang merasa semangat, termotivasi, terus tiba-tiba tuh merasa kayak stres ini tuh menstimulus Pak Tiang tuh untuk semakin terus mau bekerja, begitu loh. Nah, lalu berikutnya itu tentang distress. Nah, distress ini yang memunculkan efek membahayakan bagi individu yang mengalami, seperti tuntutan tidak menyenangkannya menguras energi individu sehingga membuatnya lebih mudah jatuh sakit. Nah, maksudnya tuh di sini Pak Tiang tuh memiliki stres yang mengakibatkannya itu bisa membuat kondisi tubuh Pak Tiang ini bisa menjadi drop. Seperti itu tentang distress. Nah, hyperstress itu apa? Hyperstress ini ketika seseorang dipaksa untuk mengatasi tekanan yang melampaui kemampuan dirinya. Nah, kayak Pak Tiang tuh dituntut untuk bisa mengatasi stres yang Pak Tiang tuh sedang alami. Padahal Pak Tiang ini tahu sendiri loh, padahal Pak Tiang ini lagi stres, tapi Pak Tiang tuh dituntut kalau harus bisa mengatasi stres Pak Tiang sendiri gitu loh. Nah, lalu yang terakhir itu hypostress. Nah, hypostress ini muncul karena adanya kurang stimulasi. Contohnya nih, stres karena bosan bekerja atau pekerjaan yang terlalu rutin. Nah, itu kayak Pak Tiang rasakan dalam pekerjaan Pak Tiang sehari-hari itu Pak Tiang cepat mudah bosan. Terus Pak Tiang merasa kayak pekerjaannya terlalu rutin. Nah, itu tuh yang namanya hypostress Pak Tiang. Nah, sekarang kita akan masuk nih di dalam dampak stres. Pak Tiang nih perlu tahu apa sih dampak-dampak dari stres itu. Yang pertama tuh menurunnya tingkat produktivitas pegawai yang biasanya berdampak dan kurangnya keefektivitasan organisasi. Lalu penurunan tingkat kepuasan kerja dan tingkat kinerja, sulit untuk membuat keputusan, kurang konsentrasi, kurang perhatian, terus serta hambatan mental dan juga meningkatnya ketidakhadiran perputaran pegawai. Nah, itu tentang dampak stres nih Pak Tiang. Nah, terus Pak Tiang bertanya-tanya nih, bagaimana nih cara mengatasi stres kerja? Nah, cara mengatasi stres kerja ini yang bisa saya kasih tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu penerapan teknik manajemen waktu yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi ketegangan akibat tuntutan tugas atau pekerjaan secara lebih baik. Nah, di sini nih Pak Tiang nih bisa belajar nih cara memanajemen waktu yang baik agar pekerjaan yang Pak Tiang kerjakan ini bisa terselesaikan dengan baik. Terus bisa membuat Pak Tiang tuh merasa tidak stres karena waktu yang Pak Tiang kerjakan ini mungkin bisa bertabrakan seperti itu. Terus olahraga. Nah, olahraga seperti berenang, sepeda, jalan kaki dan aerobik ini merupakan latihan-latihan fisik yang direkomendasikan oleh dokter nih untuk mengatasi tingkat stres yang berlebihan. Nah, Pak Tiang ini bisa coba nih olahraga di sekitaran lingkungannya Pak Tiang. Kalau misalnya Pak Tiang bisa olahraga, atau bisa nih Pak Tiang bisa olahraga di taman nostalgia seperti itu, seperti jalan atau jalan santai. Atau Pak Tiang bisa lakukan juga refreshing, jalan-jalan di tempat rekreasi untuk mengurangi tingkat stresnya Pak Tiang. Terus Pak Tiang ini juga perlu yang adanya tuh memperluas jaringan dukungan nih, yang dimana ketika tingkat stres Pak Tiang ini terlalu tinggi,
Nah, Pak Tiang bisa mengajak seseorang untuk berbicara, membagi keluh kesahnya Pak Tiang nih. Misalnya orang yang bisa Pak Tiang ajak bicara itu keluarga, teman, atau kenalan, kerabat, saudara. Seperti itu Pak Tiang. Apakah Pak Tiang sudah bisa paham nih apa yang tentang apa itu dampak stres kerja, faktor-faktor, jenis-jenisnya, terus dampak dari stres itu seperti apa dan cara mengatasinya, ya kan? Nah, saya harap nih Pak Tiang dengan materi yang saya berikan ini semoga dapat memberikan manfaat bagi Pak Tiang, yang dimana saya yakin Pak Tiang ini sudah bekerja ya sebenarnya, dan Pak Tiang ini juga sudah sudah bekerja, terus Pak Tiang bingung cara mengatasi stresnya gimana. Mungkin Pak Tiang ini bisa tiru cara mengatasi stres yang tadi saya rekomendasikan, 3 cara yang tadi itu, 3 cara yang tadi ya Pak Tiang ya. Dan saya pikir itu saja sih dari saya tentang materi stres kerja. Saya harap semoga dengan materi stres kerja yang saya kasih ini dapat memberikan manfaat bagi Pak Tiang ini sendiri ya. Terima kasih.